opacity-nya kita kurangin di sini. Nah, ini kalau kita perhatikan sekarang tone-nya cenderung lebih sama ya. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Masih di seri komputer grafis, dan kali ini kita akan bahas tentang 9 trik dalam membuat karya digital imaging. Dan trik yang pertama adalah pastikan kita melakukan penggalian ide ya. Dan supaya maksimal, pastikan juga dengan disertai dengan referensi-referensi. Ya, kali ini dalam contoh kali ini saya akan mencoba untuk membuat karya digital imaging ya. Ini saya akan buat tentang double exposure ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa gambar ya. Pastinya pertama gambar atau foto seseorang itu, dan ini anak kecil. Kemudian yang lainnya adalah mainan gitu. Di sini saya punya konsep mencoba mengcombine foto anak kecil ini dihubungkan dengan mainan. Jadi ini harapan saya nanti karya yang ingin kita coba buat ini mempunyai pesan bahwa anak itu ya merupakan usia-usia bermain, seperti itulah kira-kira ya. Nah, kemudian ini ada tambahan satu gambar yang tidak mainan. Ini maksud saya siapa tahu ini nanti berguna, karena terkadang nanti bisa kita jadikan objek tambahan ketika gambar-gambar mainan ini ketika dikombin nanti tidak kurang padu ya, nanti bisa dikombin dengan foto-foto alam seperti ini. Tapi kalau nanti dirasa sudah cukup, nah nanti foto alam ini tidak perlu kita gunakan. Jadi langkah pertama ya, jadi 9 tip dan trik. Jadi trik pertama, pastikan ide, dan supaya ide itu cepat muncul kita juga bisa lihat referensi ya. Nah, kemudian yang kedua ya itu ya, pastinya kita siapkan foto-foto atau gambar-gambarnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah kita buat kanvasnya teman-teman. Jadi pastikan kita harus jelas ini mau kita upload di mana gitu ya. Kalau ini saya coba akan upload di feed Instagram ya. Jadi ini saya buat square bidangnya atau kanvasnya jadi kotak seperti ini ya. Jadi kenapa seperti itu ya, supaya resolusinya kemudian ukurannya itu jelas terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi nanti untuk mengatur komposisi ataupun proporsi ataupun juga layout di sini nanti lebih enak ya, lebih mudah untuk menentukan itu. Ya, kemudian tip dan trik yang selanjutnya setelah membuat kanvas ya, kita pastikan gambar disiapkan teman-teman ya. Gambar disiapkan kemudian dimasukkan. Seperti yang pertama ini, gambar si anak ini kita coba hilangkan backgroundnya. Ya, seperti ini ya. Setelah itu kita tinggal masukkan ya. Masukkan ke kanvas. Ya, kemudian di close. Demikian halnya gambar selanjutnya. Misal yang ini. Kita masukkan. Kita hilangkan backgroundnya ya, seperti ini. Kita langsung masukkan ke sini ya. Kemudian dan gambar yang selanjutnya sedikit demi sedikit dulu deh ya. Jadi supaya ini nanti sambil mengalir, karena terkadang ide juga muncul saat kita sudah mulai eksekusi ya. Ya, oke. Jadi tip and trick tadi selain gambar dimasukkan ya adalah gambar kita seleksi ya teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita atur posisinya. Oh ya, oke, kalau ini memang dirasa oke ya teman-teman. Kalau ini sudah dirasa oke, seleksinya sudah bagus, ini saya sarankan untuk kita convert ke smart object ya. Supaya apa? Ya, supaya suatu saat kalau tidak jadi, misal ini sudah terlanjur kita perkecil namun tidak jadi kita buat kecil, mau diperbesar lagi, resolusinya tidak rusak ya. Oke, kemudian untuk objek utamanya yaitu si karakter ini akan saya duplikasi, kemudian yang aslinya kita
kita hidden ya. Jadi ini untuk backup ya. Oke, ini coba saya perkecil. Ini konsepnya, mainan ini akan kita buat sebagai objek kedua dari karakter ini. Oke. Oke. Mungkin ini kita coba masukkan yang lain, misal yang ini ya, yang kereta. Kemudian langsung kita seleksi. Ya, sudah. Langsung kita masukkan. Oke, ini akan coba saya balik saja. Layar kita convert smart object. Ya. Nah, di sini teman-teman, saya menemukan sesuatu yang agak kurang enak dilihat ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, untuk menggabungkan antara mainan Lego ini yang bangunan kota ini, bangunan kota Lego ini dengan dengan gambar si anak ini, sepertinya nambungnya agak susah. Nah, di sini mungkin baru akan kita butuhkan ya gambar yang alam tadi. Kita masukkan gambar yang alam ya, ini. Oke, gambar alam ini coba kita masukkan. Kita perkecil ya teman-teman. Nah, seperti ini sepertinya lebih mudah nanti untuk kesannya lebih mudah untuk menyatu ya, gambar ini dengan gambar alam ini dibanding kalau dengan gambar yang karakter ya. Kalau dengan gambar alam ini untuk menyatunya lebih mudah ya. Oke, sekarang supaya untuk double exposure-nya dapat, kita coba ini kita masukkan dengan kita alt di sini, alt klik ya. Oke ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian supaya ini tidak terlalu berkesan melayang gitu, ada kesan menyatunya, ini coba kita bisa siasati dengan menambahkan shadow ya. Jadi trik yang selanjutnya selain setelah kita tambahkan gambar pendukung jika perlu ya, trik yang selanjutnya adalah kita bisa siasati ya dengan menambahkan shadow pada gambar ketika gambar tersebut kurang bisa menyatu ya teman-teman. Di ini saya tambahkan shadow di gambar ini, tinggal saya double klik ya. Oke, kita lihat previewnya. Ya, di drop shadow ini, lightingnya dari atas, distance-nya saya kurangi, shadow-nya saya kuatkan sedikit ya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi sedikit bisa menyatu ya teman-teman. Nah, ini kalau masih kurang lagi, kesan menyatunya masih kurang, kita bisa tambahkan satu layer di atasnya, untuk kemudian kita bisa pakai brush tool, kita
tambahkan, kita goreskan warna hitam, pastikan hardness-nya 0 ya. Hardness-nya 0. Opacity-nya kita kurangin di sini. Ya. Gitu ya, teman-teman. Dan kurang lagi di bawahnya. Oke, gitu. Kurang lagi. Di bawahnya. Ya. Oke, ini trik selanjutnya teman-teman. Jadi supaya halus ya, kita bisa mengatur opacity. Dan pengaturan opacity nanti juga bisa kita lakukan di proses masking juga ya. Oke, nah ini opacity bisa kita atur. Ya. Nah, oke, ini sekarang udah makin oke. Selanjutnya kita tinggal penempatan yang kereta ini. Kereta ini sepertinya udah oke ya. Ini untuk kereta yang bagian sini akan kita hilangkan. Yang bagian relnya yang sini harusnya ini kan seolah-olah nanti di belakang ya, di belakang ini ya. Ini saya duplicate saja, saya duplikasi. Yang ini saya matikan, kita buat baru di sini. Nah, supaya lebih pas, ini saya kontrol klik di sini supaya muncul seleksi karakter. Di sini nanti saya tinggal goreskan ya. Ini pastikan yang saya pilih warna hitam. Ini tinggal. Oh ya, sorry, opacity-nya kita naikkan. Nah, yang ini agak sensitif ya. Ini mungkin lebih enak kita seleksi dulu. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, oke, ini untuk keretanya semakin oke ya. Nah, oke, sampai tahapan ini sudah cukup lumayan ya. Sudah cukup bisa menyatu ya teman-teman. Sekarang kita tinggal atur juga yang kereta ini supaya tidak terkesan melayang ya. Nah, maka dari itu yang bukit ini tadi kita masking. Kita masking ya, ini kita masking. Pastinya kita buat 100 dulu. Masking di sini kita. Oke, kemudian ini kita duplicate untuk yang kereta. Kita coba balik saja di sini. Ya, jadi ini sehingga pas gitu ya. Pas di jurangnya sini ya. Nah, oke. Nah, setelah itu baru kita masking lagi ya. Nah, ini seberapa ya, ini kita coba kurangi ya, opacity-nya supaya ya, nah, supaya ini ya, supaya oke, ngatur transparansinya enak ya, supaya lebih mudah untuk mengatur supaya lebih mudah mengatur ini teman-teman. Jadi lebih menyatu ya antara gambar dengan yang kereta ini. Nah, ini terserah ini telinganya mau dihilangkan apa tidak ya. Oh, ini tidak usah ini. Oke, kira-kira sampai sini saja. Atau telinganya kita siapkan lubangnya ini saja ya. Ini saya seleksi di sini saja. Oke. Saya balik ya. Saya balik di sini.
kita tambahkan feather dulu ya. Klik kanan, kita feather supaya lebih smooth ya seleksinya. Kemudian baru kita balik, Ctrl Shift I, select inverse ya. Kemudian kita kembali lagi, gores-goreskan di sini. Dengan opacity yang sangat rendah ya. Jadi supaya lebih mudah untuk kita mix di sini, kita lakukan blending di sini. Nah ini kalau selanjutnya yang ini masih parah, ini yang di sini kita masking lagi. Oke. Kita buat ini warna hitam dulu, saya lupa tadi. Nah, oke, ini kita kurangi ya opacity-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau melakukan itu ya, masking di sini, nah ini kita coba gunakan tadi ya. Kita atur opacity-nya, ini dia akan lebih maksimal. Ya, ini kita tambahkan layar, saya buat untuk shadow di sini. Dan ini putihnya mengganggu teman-teman. Kita seleksi saja, kita hilangkan di sini. Putihnya mengganggu. Nah, oke, ini aja. Ya, oke, seperti itu. Nah, kemudian ini ada rambut di sini, kita hilangkan saja karena tidak fungsi, nanti malah jadi aneh ya. Kalau yang rambut di sini terkesannya malah rumput, jadi it's okay, masih okay. Ya, itu teman-teman untuk penggabungan double exposure di sini. Sekarang kita coba tambahkan yang gambar robot misal ya, robot sama ini yang belum. Kita masukkan robotnya seperti biasa, kita lakukan seleksi ya seperti ini. Setelah itu kita tinggal masukkan. Ini harusnya di luar teman-teman. Oke, kalau ini terkesan masih melayang jadinya, maka langkahnya kita buat seperti tadi saja ya. Kita kopikan tanahnya di sini, cuman sedikit kita bentuk, kita putar, kita ambil posisi yang pas. Ini maskingnya saya delete dulu, sambil posisi yang pas di sini. Ya, ada yang pas enggak ini? Oh, yang ini aja deh, yang ini. Ya, ini ya teman-teman, ini mungkin lebih pas. Kalau ada untuk meletakkan mobil sama robotnya, ini kita mainkan sini saja. Ya, untuk kasus dengan konsep double exposure seperti ini, it's okay ya teman-teman, masih diperbolehkan ya. Oke, kemudian kita tambahkan seperti tadi shadow ya. Shadow kita tambahkan shadow saja langsung, masuk enggak, bagus enggak. Nah, ya ini oke sebenarnya, cuman ini jadi agak aneh ya. Atau gini saja, ini kita duplikat ya, duplikat, kemudian yang bawah ini kita ambil ini saja ya, bagian ini saja, maka yang ini kita delete.
Kita masking di sini, yang di sini ya. Ini ya, kita hanya ingin ngambil shadownya ini saja ya teman-teman. Yang ini kita tambahkan shadow. Nah oke, jadi yang atas tidak ada efek shadownya, tinggal yang bawah saja ya. Pastikan use global light ini kita matikan saja teman-teman, karena di sini banyak bayangan yang terkadang posisinya kita kita buat berbeda ya. Oh ini masih ikut semua teman-teman. Oh ini kita apply saja. Nah oke, yang ikut sekarang cuma ini. Oh, ini kenapa kok ikut semua? Mungkin di sini ada yang belum terdelete secara sempurna. Oh ya betul. Nah ya betul. Kemudian ini sama ini kita apa namanya, kita aktifkan link ya, jadi supaya kemanapun tetap nyatu ya. Oke, nah setelah itu ini tinggal kita tambahkan efek shadow di sini ya, di bawahnya ini ya. Ini kita kurangi opacity-nya ya. Ya, ini masukkan juga di sini. Oke ya. Oke, ini lebih nyambung ya sekarang. Nah, ini tinggal kita bersihkan lagi yang ini ya, biar kesannya lebih menyatu ya di sini ya. Kita masking juga di sini. Oke, itu ya. Beberapa mainan sudah masuk semuanya, tinggal satu sepertinya tadi ya. Tinggal yang ini, mobil-mobilan ini ya. Ya, lintasan mobil-mobilan kita seleksi ya. Oke, kita masukkan, kita keluarkan dari sini. Ya, apakah masih memungkinkan? Kalau sudah ya tidak usah, kalau sudah tidak memungkinkan lagi dimasukkan di mana. Saya coba masukkan di belakang robot ini ya, apa ya. Oke, coba kita tambahkan itu ya, drop shadow ya, seperti biasa.
Oke teman-teman, setidaknya untuk bisa untuk menambahkan biar cukup ramai saja seperti yang ini. Nah, untuk selanjutnya ini kalau kita lihat ya, ini tone warnanya masih belum seimbang teman-teman, masih belum menyatu gitu ya. Nah, maka kita selanjutnya tinggal menyamakan tone ya. Nah, langkah paling mudah ya untuk menyamakan tone ini tinggal kita tambahkan filter di sini teman-teman ya. Kita tinggal nih pastikan layernya yang aktif, layer yang paling atas, kemudian kita tambahkan di adjustment layer ini, pilih photo filter ya. Kita pilih photo filter untuk menyatukan tone di sini. Yang pilih photo filter, saya pilih yang ini ya. Misal ini agak ke kuning-kuningan gini, atau agak kuning agak gelap ya. Nah, ini kalau kita perhatikan sekarang tonnya cenderung lebih sama ya. Ya gitu ya. Nah, tone warna jadi lebih redup ya, tidak terlalu kontras antar gambar satu sama yang lain. Itu cara yang paling mudah saja teman-teman, karena ini tidak mungkin videonya kita lama-lama ya. Kalau mau benar-benar oke ya, ini kita atur satu persatu gambar. Cuman ini paling cepat saja, ini saya buat foto filter di sini. Ini kalau ini saya hidden ya kayak gini, kalau saya aktifkan kayak gini. Oke, kemudian backgroundnya juga kita buat agak ya putih, tapi tidak terlalu putih ya. Kita sesuaikan dengan tone warna yang ada ya. Saya akan coba pakai gradient di sini. Terlalu gelap sepertinya. Oke, gini saja ya. Nah, setelah itu mungkin bisa tambahkan tulisan ya. Kalau jika perlu ya, ini bisa tambahkan tulisan ya. Silahkan teman-teman mau tambahkan tulisan apa gitu ya. Gitulah ya teman-teman. Karena PSA ya atau ILM ya, biasanya ada pesan-pesan tertentu di sini. Oke, saya tambahkan tulisan di sini. Usiaku. Masih. Iya, misal seperti ini ya teman-teman. Ini maksud saya adalah, atau masihnya saya hilangkan saja. Ya, di konsep saya ini saya ingin mencoba mengkritisi beberapa orang tua yang terkadang memaksakan anaknya yang masih balita atau masih kecil, tapi dipaksakan untuk setiap hari harus membaca buku, setiap hari harus belajar, terkadang tanpa dikasih waktu untuk bermain kayak gitu. Terkadang saat meminta mainan, si orang tua malah menghardik anaknya ya, mungkin seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba punya konsep yang seperti ini ya. Jadi sedikit mengcounter beberapa, atau sedikit sedikit kurang mengekspresikan kekurang setujunya saya ya terhadap cara bapak atau cara orang tua dalam mendidik anaknya yang terkadang kurang memberi ruang untuk bermain.
gitu ya. Oke, jadi di sini seperti itu teman-teman. Konsepnya kira-kira seperti itu. Jadi